Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau lari pakai smart band baru dari Xiaomi. Ini dia, Xiaomi Redmi Band. Jadi Xiaomi Redmi Band ini sudah saya pakai lari 2 kali. Yang pertama lari sekitar 5 km dan yang kedua larinya sekitar 10 km. Dan setelah mengerti cara pakainya dan paham data-data yang ditampilkan di aplikasi Xiaomi Wear. Nah, pagi hari ini saya mau sharing ke kalian nih, apakah Redmi Band ini cukup bagus untuk lari atau enggak. Kita langsung cobain ya. Oke, sebelum lari kita setting dulu Redmi Band-nya karena kita larinya di outdoor, jadi biar layarnya enak dilihat, kita terangin dulu layarnya. Kita masuk ke more ya. Nih, more. Terus paling bawah ada setting. Kita pilih paling atas, ini ada brightness. Kita terangin sampai mentok. Oke, lalu kita balik. Kita sekarang ke exercise. Nah, exercise kita pilih outdoor running. Nah, langsung dia ke GPS positioning successfully. Langsung counting. Oke. Nah, jadi si Redmi Band ini lebih bagus dibandingkan Realme Band karena ternyata meskipun harganya murah, dia bisa menumpang GPS dari handphone. Jadi dia bisa men-trace map hasil lari kita. Nah, untuk membandingin si Redmi Band ini, jadi saya juga bawa ini Honor Band 5. Dan saya juga akan nyalakan aplikasi Strava di handphone. Jadi kita langsung cobain nyalain juga Honor Band 5. Kita masuk ke menu workout, outdoor run, langsung pilih running. Oke, GPS lock, counting. Oh ya, bedanya Honor Band 5 dengan Redmi Band ini adalah kalau Honor Band 5 ini dia punya target. Jadi kalau running dia punya target, ada distance, ada time atau kalori. Nah, kalau Redmi Band enggak. Jadi kita mau lari seberapa jauh, mau seberapa lama pun terserah. Jadi dia ngebebasin aja. Biar lebih akurat kita nyalakan Strava. Jadi perbandingannya ada dua. Jadi pakai Honor Band 5 dengan Strava juga. Kita nyalakan dulu aplikasi Strava-nya. Nih, sudah terbuka, udah GPS lock, start. Oke. Udah beres, Redmi Band udah on, Honor Band 5 udah on, Strava udah on. Ayo kita lari yuk. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa cerita kalau lagi lari gini juga saya tetap bawa masker dengan bawa hand sanitizer juga. Cuma nggak dipakai karena kalau lagi dipakai digantungin di leher kan nanti basah sama keringet. Terus kalau dipakai nggak enak. Terus kalau dipakai nutupin muka semuanya, kita nggak sesak napas. Karena kan lari napasnya lebih kencang dibandingkan kalau lagi jalan. Jadi si Redmi Band ini ketika setiap kilometer kita selesai, dia akan ada peringatan. Kayak tadi saya sudah sekarang sudah jalan 2 kilo. Tadi di kilometer pertama dia getar, terus pas di kilometer kedua juga dia getar juga. Jadi dia akan ngasih tahu kita kalau kita sudah lari menempuh jarak sekitar 2 km. Buat teman-teman yang kalau lari selalu mantau heart rate untuk tahu kalian sudah berada di zona apa. Nah, kalau Honor Band 5 itu di monitornya, di heart rate monitornya saat lari itu ada 5 zona. Ada petunjuk di situ. Kita misalnya ada di zona fat burn atau di zona aerobik, itu apa namanya, logo heart atau logo jantungnya itu akan berwarna hijau atau kuning. Nah, kalau di apa namanya Redmi Band, dia hanya menunjukkan angka heart rate saja. Nih, nggak ada petunjuk kita berada di zona apa. Ini bedanya sama Honor Band 5. Nih yang paling atas kalian lihat itu logo jantungnya itu warna orange, ya kan? Nah sekarang berubah warna kuning. Ini untuk mengetahui apa namanya kemampuan lari kita apakah cukup bagus atau enggak.
Nah, kalau buat kalian yang konsen akan hal itu, saya sarankan pilih Honor Band 5. Tapi kalau kalian yang nggak mempermasalahkan hal itu, tapi cuma sekedar tahu apa namanya detak jantung kalian saat lari seperti apa, kalian bisa pilih Redmi Band karena harganya pun lebih murah. Oh ya teman-teman, satu lagi yang saya perhatiin dari Redmi Band yang membedakan dengan Honor Band 5 itu adalah display larinya. Jadi kalau kita pakai Redmi Band, display di aplikasi saat kita lari itu hanya ada 4 macam aja. Nih, hanya ada time span, distance, pace, dan heart rate. Nah, bedanya dengan Honor Band, ini ada heart rate, ada distance, ada durasi, ada pace, cadence atau jejak langkah kaki kita, jumlah langkah kaki, terus ada kalori juga. Oke, terus teman-teman kalau lagi lari kan kadang kita suka pengen dengerin musik. Nah, kalau pakai Honor Band 5 itu kita bisa skip lagunya itu meskipun aplikasi larinya sedang nyala nih di Honor Band 5. Nih, contohnya kayak gini, ini kan lagi nyala nih. Lagi nyala ini kan kadang nggak bisa ke menu utama karena lagi aktif. Nah, tapi kita bisa slide. Nih, kita bisa skip lagunya di sini. Nah, kalau pakai Redmi Band ini nggak bisa. Nih. Ketika aplikasi lagi larinya ini nyala, kita nggak bisa skip. Tuh, dia malah pause. Kita ke sini juga nggak bisa. Jadi, kalau mau dengerin musik di Redmi Band, kalau mau skip lagu itu nggak bisa pas lagi aktif aplikasinya. Nah, ada salah satu fitur yang cukup menarik buat saya di Xiaomi Redmi Band ini. Jadi kalau kita lari sudah mencapai 400 kalori, nanti akan muncul animasinya di Redmi Band itu angka 400 kalori dan animasi seperti selebrasi begitu. Nah, cuma karena durasinya pendek banget, sekitar 3 detik, jadi saya nggak sempat ngerekam. Nah, selain animasi selebrasi kalori, juga nanti ada animasi selebrasi untuk jumlah steps. Itu kalau kita sudah mencapai 6.000 steps, nanti akan muncul animasinya. Sekarang jarak larinya sudah 4,34 km di Honor Band 5. Kalau di Redmi Band berapa nih? 4,33 km juga. Sama ya. Nah, kalau sampai sekarang ini masih sama durasi atau jarak larinya di Honor Band 5 itu dengan di Redmi Band sama. Tapi kalau kemarin saya pakai lari yang 10 kilo itu ada selisih bedanya. Mungkin karena juga gangguan sinyal, karena saya larinya di sekitaran GBK dan juga ke arah Ratu Plaza dan Plaza Senayan, mungkin banyak gedung, jadi sinyalnya kehalang-halang gedung, jadi ada perbedaan selisih sekitar 300 sampai 500 meteran, atau mungkin 30 sampai 50 meter, saya lupa. Cuma selisihnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan. Oke, selesai, sudah sampai di duku atas. Nah, sekarang kita matikan dulu. Ini kita matikan dulu di sini. Ini pakai Honor Band 5. Cara matikannya langsung pencet aja. Oke, langsung pause. Next session. Selesai, hasilnya 6,6 km. Waktunya 1 jam 25 menit. Nah, langsung selesai. Nah, sekarang kita matikan yang Redmi Band. Nah, ini tadi 6,6, ini 6,57 km. Jadi ada selisih sedikit ya. Sekitar 13 meteran ya. Jadi kita udah matikan aja. Nah, pause, pencet lama. Oke, selesai. Nah, tadi kan Honor Band 5 itu 6,6 km. Nah, kalau pakai Redmi Band itu 6,57 km. Jadi ada selisih sekitar segitu. Nah, sekarang kita lihat selisihnya kalau di Strava berapa nih. Kita matikan dulu. Nah, ini 6,71 km. Jadi tadi di Honor Band 5 itu 6,6 km. Kalau di Redmi Band itu 6,57 km. Nah, kalau di Strava itu 6,71 km. Nggak tahu yang mana yang akurat, tapi selisihnya nggak terlalu beda jauh ya. Masih sekitar situ-situ juga. Masih tetap di atas 6,5 km. Setelah selesai lari, kalau di Redmi Band itu, kalau kita mau lihat hasil larinya, kita bisa lihat di aplikasi Xiaomi Wear. Nah, sekarang saya tunjukin caranya. Kita buat Xiaomi Wear. Nah, ini kita masuk ke menunya, kita sync dulu. Kita lihat tandanya sudah sync. Sekarang kita cek datanya ya. Nah, sudah masuk. Datanya sudah masuk. Kita cek.
Nah, ini dia data yang bisa kita lihat di aplikasi Xiaomi Wear. Ini ada petanya. Nah, cuma bedanya dengan Honor Band 5, jadi karena dia tuh nggak nge-link ke Google Maps, saya juga kurang tahu memang nge-link atau enggak, tapi yang pasti Maps-nya itu nggak muncul. Nah, cuma ada kayak gini nih, kayak peta yang image yang nggak ke-download, jadi cuma nunjukin trace-nya aja tapi nggak ada petanya. Terus dari sini selain peta kita bisa lihat juga, selain peta kita bisa lihat juga ada summary-nya, ada durasi olahraga, ada kalori yang terbakar itu ada sekitar 823 kalori, ada average pace-nya, ada average heart rate, ada steps, ada juga step frekuensi. Nah, terus detailsnya. Nah, ini detailsnya nih. Di aplikasi Xiaomi Wear ini bisa lihat ini ada heart rate-nya. Ini ada zone-nya, ada anaerobic zone, ada aerobic zone, ada fat burning dan warm up. Terus di bawahnya ada pace. Terus ada lagi, nah ini adalah step frekuensi. Terus ada lagi kalori. Selesai, itu aja. Nah, kalau mau di-sharing ke sosmed, template-nya seperti ini. Ini ada 3 pilihan, ada square figure, ada long figure dengan video. Kita lihat ya. Square ini untuk di Instagram. Nah, tampilnya seperti ini karena tadi kan maps-nya nggak ke download, jadi gambarnya black aja seperti ini. Bisa ada petunjuk dan lain-lain. Nah, ini seharusnya sih nama akun kita ya, cuma karena saya pakai akun generik jadi cuma angka saja. Kita back lagi. Nah, kalau yang long figure kayak gini. Ini tampilannya lebih menarik nih. Seperti ini. Nah, yang paling menarik sebenarnya dari Xiaomi Wear ini adalah tampilan videonya. Nah, petanya muncul. Ini aneh. Kalau tadi pas foto nggak muncul, tapi kalau buat video, ini petanya muncul. Kelihatan kan? Ini petanya. Ini ada GBK dan ini di depan atas sekarang. Cuman masalahnya ada satu nih, ketika di share, di save dan share. Ini kita start. Nah, dia mulai lagi nih. Tadi kan udah start ya. Nah, selesai kan? Nggak muncul. Ini nge-save kemana? Karena pas pindahin ke galeri itu nggak muncul nih. Saya muncul ini nggak ada apapun. Nah, ini dia cuma muncul tulisan Cina. Saya juga nggak ngerti apa artinya. Kita oke dulu. Nah, tapi kalau kita cek di galeri, hasilnya nggak ada. Di video ataupun di screenshot tuh nggak ada hasilnya. Tuh, nggak ada semua. Oh ya teman-teman, satu lagi yang saya lupa bilang, jadi kalau pengen lari atau pengen sepedahan dan nge-trace peta hasil lari kalian pakai Redmi Band, ini jangan lupa ya, di aplikasi Xiaomi Wear-nya ini semua permission-nya di on. Jadi untuk location, terus storage data, semuanya di on. Jadi biar kerekam hasil larinya di peta di Xiaomi Wear. Karena waktu itu pas saya coba untuk jalan kaki, karena saya location-nya saya deny, akhirnya nggak kerekam datanya, cuma kerekam data lari tapi nggak ada tracking mapnya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kalau pakai Redmi Band untuk lari ini, dia baterainya cukup awet ya, karena dari tanggal 4 Juni kemarin sampai sekarang tanggal 7 Juni sudah saya pakai olahraga 3 kali dengan durasi sekitar 3 jam lebih, bahkan saya pakai kerja juga, saya pakai tidur juga, itu baterainya baru berkurang 31%. Sekarang baterainya sekitar 69%. Itu dia. Dan kekurangannya adalah ketika kita setelah selesai lari itu tidak ada mapnya, jadi dia nge-trace map cuma nggak ada image dari petanya sendiri. Nah, kelebihannya adalah yang paling saya suka dari ini adalah videonya tadi. Cuma kalau mau di share ke sosmed ya kita screen recording sendiri, karena pas tadi lihat sendiri kita mau di save itu nggak ada petunjuknya ini lari kemana nih, apa namanya, hasil save-nya. Terus kekurangannya lagi adalah kalau kita pengen melihat informasi yang lebih detail saat lagi lari atau saat lagi sepedahan atau saat lagi olahraga apapun, itu cuma ada 4 informasi saja. Jadi nggak informasi kalori yang sudah terbakar dengan informasi jumlah langkah yang kita capai saat berlari itu harus diselesaikan dulu larinya. Jadi buat teman-teman yang pengen olahraga pakai Redmi Band ini tapi cuma olahraga santai saja, baru mulai olahraga, terus nggak mau keluar uang yang lebih mahal untuk beli Honor Band 5, Redmi Band ini bagus. Saya rekomendasikan kalian untuk beli Redmi Band ini dibandingkan kalian beli Realme, karena Realme Band itu nggak bagus buat olahraga karena antara smart bandnya dengan aplikasi Realme Link-nya itu tidak terkoneksi, tidak juga nge-trace map-nya. Nah, kalau pakai Redmi Band ini
dia nge-trace mapnya, dia juga cepet, terus layarnya juga cukup terang. Jadi ketika lagi outdoor itu kelihatan banget layarnya dibandingkan pakai Honor Band 5. Jadi layarnya cukup terang. Jadi itu dia teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.